Gue di blok. Apa yang rujuk? Apa yang mau dirujukin? Rujuk tuh hubungan hati ke hati. Nih Instagram ke Instagram aja gue udah di blok. Kagak rujuk tuh mereka. Tau gak lu, sesama platform aja kagak bisa rujuk. Inilah dua kisah perpisahan yang tengah jadi sorotan. Putri Anne yang disebut telah berpisah dengan Arya Saloka. Juga Glenn Immanuel yang dipisah oleh maut dengan mendiang Melita Sidabuta. Pemirsa Silet RCTI, kisah rumah tangga antara Arya Saloka dan Putri Anne sempat mengundang rasa penasaran di benak banyak orang. Apalagi tidak diketahui kapan keduanya berpisah, namun kini semuanya telah terungkap. Anne pun lagi-lagi membuat pengakuan mengejutkan terkait status hubungannya dengan Arya. Dalam siaran langsung di media sosial, salah satu warganet bertanya, apakah ada kemungkinan rujuk bagi mereka. Namun dengan tegas Anne menjawab, jangankan untuk hubungan rumah tangga, akun Instagramnya pun bahkan telah diblokir oleh Arya. Sehingga pastinya akan sulit jika komunikasi saja dibatasi, apalagi untuk rujuk. Rujuk, lu bilang rujuk. Gue di blok. Apa yang rujuk? Apa yang mau dirujukin? Rujuk tuh hubungan hati ke hati. Nih Instagram ke Instagram aja gue udah di blok. Kagak rujuk tuh mereka. Tau gak lu, sesama platform aja kagak bisa rujuk. Apanya yang mau dirujukin? Rujak kalau pakai sambal. Gue gak pernah namanya balik sama mantan. Itu gak pernah. Gak akan pernah namanya terjadi Putri Anne tuh balik sama mantan. That's not gonna happen. Not gonna happen. Gak bisa. Gue memang gak bisa kalau udah selesai. What's done it's done. Gitu. So before it's done, lo pikirin dulu baik-baik. Gitu. Pikirin dulu baik-baik. Like, are you sure? Ini udah ya, selesai gitu. Sorry. Biar gak simpang siur. Memang, publik sudah menebak bahwa ada yang tak beres dengan pernikahan Anne dan Arya cukup lama. Semua bermula ketika sikap Anne berubah 180 derajat. Lewat media sosialnya, Anne kerap membagikan hal-hal random mulai dari konten dance, bahkan berpakaian seksi. Ia juga merubah warna rambut dan kerap membicarakan hal-hal sensitif yang mengarah pada hubungannya dengan Arya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi kepada Anne sampai akhirnya ia sendirilah yang mengungkap perlahan demi perlahan terkait permasalahan rumah tangganya dengan Arya? Mungkin kagak baik. Kemarin nih kakak gue kagak restuin, gue nya maju. Salah gue. Coba deh. Kenapa orang tua lu kagak restuin tuh lu tanya dulu nih baik-baik nih. Lu ngomong dari hati ke hati, kenapa mama gak setuju, kenapa papa gak setuju. Lu tanya baik-baik kenapa. Kalau jawabannya gak jelas, lu bilang gini, biar aku jelasin dulu ya. Itu biar aku jelasin dulu. Si ini sebenarnya tuh gini. Bisa terima nggak? Mama bisa terima nggak? Papa bisa terima nggak? Iya, tapi kan gini, jangan ada tapi. Kalau bisa terima bisa kagak gimana? Ada dua pilihan doang, bisa apa kagak? Gitu. Bener gak? Lo pikir karena lo nikah, lo tanda tangan, lo berjanji depan Tuhan untuk saling memiliki apa? Saling memiliki perasaan mungkin, tapi lu gak akan pernah memiliki dia secara seutuhnya, gengs. Karena dia adalah manusia yang punya perasaan juga, yang bisa berjalan seiring waktu, yang bisa berganti kayak musim. Dia bukan pohon yang diem, dia harus jalan gitu. Kalau dia ngerasa dia gak bisa sama lo, ya dia jalan. Nah, ketika seseorang ingin melampiaskan atau mengekspresikan perasaannya, memang sebaiknya itu tidak bersifat atau dibuka ke hadapan publik. Mengapa? Karena justru ekspresi itu bisa dipersepsikan banyak berbeda oleh publik.
yang barangkali mungkin intinya mengekspresikan suasana hati yang gembira, tapi publik membacanya berlebihan sehingga dimaknai jadi tidak positif. Nah, itu konsekuensinya. Komentar dari netizen atau publik jadi memperkeruh yang awalnya masalah barangkali dianggap masih dalam kadar yang wajar, karena komentar intervensi publik ini jadi berat, jadi kompleks. Nah, dalam hal ini publik ikut campur ke dalam konteks permasalahan itu. Selalu menyembunyikan sifat asli saya supaya orang nggak tahu. Makanya saya juga menyembunyikan keluarga saya kan. Saya nggak mau keluarga saya di up dan segala macam, karena memang ya menurut saya keluarga saya ya buat saya gitu kan, bukan buat publik. Tak hanya kisah Putri Anne, perpisahan dengan orang terkasih juga menyelimuti hati Glenn Immanuel Sanjaya pasca kepergian mendiang Melita Sidabuta. Perasaan itu pun semakin terasa saat hari ulang tahunnya yang ke-29 kemarin. Masih teringat di benak Glenn saat hari jadinya tahun lalu, Melita memberikan kejutan spesial dan mereka melaluinya penuh kebahagiaan. Namun kini semua terasa berbeda. Kepergian Melita begitu menorehkan duka, membuat malamnya terasa penuh akan kerinduan. Sempat saya bilang sama keluarga saya nggak mau dirayain. Saya mungkin lagi masih dalam keadaan berduka. Saya juga bingung kondisinya kalau dirayain, disurprisein. Saya nggak tahu cara ungkapin perasaan apa yang harus diungkapkan. Jadi ya cukup berat. Tapi memang saya selalu berdoa lah di masa-masa itu kemarin ya, bahwa saya tidak sendirian, saya masih ada Tuhan. Jadi itu jadi kekuatan buat saya di masa itu. Tahun-tahun lalu tuh saya pas tuh hari Minggu jatuhnya. Jadi Melita pura-pura masih ada pekerjaan di Manado. Jadi ternyata dia beli issue tiket lebih cepat pulangnya. Jadi pas saya masih di mimbar, saya nggak tahu ternyata dia lagi on flight. Dan pas saya udah beres-beres kelar, tadi ada di bawah bawain kue gitu. Surprise. Saling berdoa. Jadi kalau Melita ulang tahun, saya doa buat Melita. Kalau saya ulang tahun, Melita pasti doa buat saya. Ya memang di momen ini saya sempat mikirin, Melita belum sempat doa nih buat saya nih di ulang tahun ini. Tapi saya percaya pasti Melita juga mengharapkan yang terbaik lah. Ya pasti balik lagi ya, tempat kita disembuhkan, tempat kita dipulihkan ya dalam hadirat Tuhan pastinya. Jadi seringkali kalau saya memang lagi kepikiran atau saya lagi tanda kutip sedih gitu, ya saya bawa doa lah, saya berdoa baca firman sama Tuhan. Masih teringat jelas di benak Glenn saat pertama kali pertemuannya dengan Melita. Berawal dari pertemanan karena berada di lingkungan gereja yang sama, Glenn mengaku awalnya ia justru akrab dengan mendiang Melisa. Namun seiring berjalannya waktu, takdir Tuhan mempersatukannya dengan Melita. Mereka bahkan sudah merencanakan untuk membawa hubungan ke jenjang yang lebih serius. Sama Melisa tuh kenal baik juga. Tapi memang saya nggak tahu kenapa dari dulu saya suka banget isengin Melita. Jadi kalau mereka datang berdua, pasti yang saya salamin atau yang saya ajak ngobrol Melisa. Melitanya saya kayak, ini siapa sih, ini apa sih gitu. Suka bercanda-bercanda gitu. Jadi papa mama juga tahu saya tuh seringnya berantem sama Melita gitu. Bukan yang ngobrol-ngobrol yang lucu-lucuan, tapi seringnya berantem yang lucu-lucu gitu jadinya. Mungkin secara nggak sadar mungkin kenapa saya begitu, karena mungkin saya ya tertarik mungkin ya gitu. Berkat buat saya, jadi saya ya mungkin saya jadi ngerti bagaimana rasanya dicintain dengan maksimal dan rasanya mengasihi juga dengan maksimal. Waktu itu kami belum sempat untuk mempersiapkan apa-apa, kami cuma baru minta izin dan kami mau berfokus supaya kondisi Melita sehat dulu baru kita urusin. Iya, itu saya dulu sebenarnya nggak tahu, cuma karena kebetulan handphone ada di saya. Saya sempat lihat notes di handphonenya, berapa kali dia tulis lagu, catat-catat firman Tuhan, dan saya lihat tiba-tiba ada notes baru. Dia tulis kalau dia punya anak di masa depan namanya siapa gitu-gitu. Hari di mana Melita pergi sebenarnya akan menjadi momen bagi mereka untuk bertemu.
Namun, betapa terkejut Glenn saat mendengar kabar bahwa sang kekasih harus dirawat di rumah sakit karena kondisi kesehatannya menurun. Ia pun menceritakan perjuangan Melita sebelum akhirnya dipanggil ke pangkuan Sang Pencipta. Beberapa waktu karena dia sempat nggak mau makan, dia sempat mual, dia sempat asam lambungnya naik, jadi memang sulit untuk makan, jadi nafsu makannya juga turun, jadi bawa ke rumah sakit dia diinfus untuk supaya nggak kekurangan cairan, supaya bisa dikontrol lah gitu. Itu hari Senin pagi, jadi kondisi saya masih di jalan, gitu. Saya masih dalam perjalanan. Memang terasa berat, namun bagi Glenn semua yang terjadi adalah kehendak Sang Pencipta. Meski kini tak bisa lagi bertemu secara jasmani, namun doanya akan selalu menyertai Melita. Rasa kehilangan Glenn yang begitu besar pun terpancar saat ia menyanyikan lagu Mendiang dengan sepenuh hati. Bagi Glenn, dirinya merasa sangat bersyukur karena telah dipertemukan dengan Melita yang membawa banyak kebahagiaan dalam hidupnya. Lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Saya mau ngungkapin sesuatu pasti saya tahu Melita nggak akan pernah dengar. Cuma saat saya ngungkapin itu, saya ngungkapinnya ke Tuhan. Karena saya merasa kami belum sempat say goodbye, kami belum sempat ucapkan saling berpisah. Jadi saya sampaikan itu ke Tuhan. Saya bilang saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya tahu Melita nggak bisa dengar saya, tapi Tuhan dengar saya. Akhirnya saya ungkapin sama Tuhan. Saya bilang saya terima kasih sama kenal sama Melita. Saya mengasihi, saya merindukan, dan akan selalu saya ingat. Dengan cara saya akan terus ada buat keluarga. Kami akan jadi keluarga. Kami bukan hanya cuma jadi orang yang sekedar kenal dan lewat gitu aja. Jadi itu yang saya ungkapkan ke Tuhan, dan saya juga say goodbye ke Melita melalui Tuhan. Saya tak masih terus berlanjut. Tuhan masih punya rancangan yang harus saya jalanin. Jadi mungkin kita secara fisik kami udah gak bisa ketemu lagi. Dari kisah perpisahan penuh lara Putri Anne dan Glenn Immanuel, maka inilah keseruan seorang Anang Hermansyah memamerkan kebolehannya memasak untuk sang istri tercinta Ashanty. Ya, saat baru menapaki karirnya di Jakarta, Anang yang sempat ngekos ternyata kerap masak sendiri untuk mengirit pengeluaran. Dan menu-menu sederhana serta simpel seperti tumis toge, tempe goreng, dan juga martabak telur menjadi menu andalan Anang kala itu. Dan seolah ingin mengulang masa-masa itu, termasuk bernostalgia saat berada di dapur, Anang pun unjuk kebolehan memasak di hadapan Ashanty. Dan inilah aksi Anang membuat tumis toge favoritnya semasa ngekos dulu. Selamat weekend. Ini aku mau masak weekend setelah Ramadan dulu masak. Sekarang aku mau masak lagi. Ini masakan toge tumis yang aku suka. Masak apa? Aku belum Toge tumis, tumis toge. guys tuh semuanya. Abis dibekam semangat mau masak. Biasanya kan yang masak Bunda. Sekarang aku masakin kamu. Jangan masak ya, jangan makan. Iya, bukan. Kamu nggak usah kemana-mana, nggak usah pesen makanan. Kamu makan ini. Kamu makan ini, aku bikinin. Ini, ya. Terus ini temennya. Ya, ini temennya. Ini pasangannya. Jadi cuman ini dan ini. Ini adalah tempe. Inilah yang sekarang jadi kegilaan Arsy sama Arsya. Nggak ada tempe, dia nggak ada ngurus. Jadi guys, ini dipotong kecil-kecil dulu. Ini dulu, bawang dulu. Ih baunya bos. Ya, karena kenapa nggak mau matang? Biar krius-krius. Krenyes. Warnanya udah bagus. Usai tumis
Toge, musisi kelahiran Jember, Jawa Timur ini melanjutkan aksinya di dapur sungguhan, bukannya dapur rekaman, dengan membuat tempe goreng yang dilanjutkan dengan martabak telur. Lantas, bagaimana penilaian Ashanti atas masakan sang suami tercinta? Dan adakah nostalgia Ashanti tentang tumis toge di masa-masa awal ia berpacaran dengan Anang? Ini masakannya ya enak banget. Kamu harus nunggu ini. Telurnya enak, tempenya enak, tumisnya enak. Tumis toge kos-kosan. Namanya. Tumis toge kos-kosan. Kamu kan yang ngalamin kos-kosan. Tempe kos-kosan. Martabak kos-kosan. Adalah martabak bulanan. Ini martabak paling enak yang gue tahu ini. Kenapa? Karena banyak dagingnya. Wow, gorengan the best. Ya kamu jago banget bikin telur gini ya. Ini kamu yang bikin bener. Udah lah Bun, aku pasti bisa. Hah? Aku pasti bener lah bikin gini. Karena dulu kerjanya cuma begini di kos-kosan. Kerjanya begini, gimana? Orang kerjanya begini. Oh yummy. Oke guys. Mantep, Pak. Pas masak dirasa. Mau aku cerita ya masalah telur apa tomat toge. Ini makanan aku pertama kali kenal sama dia selama pacaran, dikasihnya cuma ini doang. Telur sama toge ini. Toge apa? Tomat. Jadi pas awal-awal dikasih ini Bun, dimasakinnya. Tiap hari. Itu menunya tiap kerupuk. Aku gini. Mana ini melulu kita? Duitnya itu, duitnya. Udah makan aja katanya. Karena ini nikmat. Enak aja. Nikmat dan sehat. Oh dia setiap hari. Bener, aku sebulan tuh setiap hari. Enak loh. Bumbunya semua pas. Telur tetap bulanan ya Pak ya. Telur bulanan paling terbaik. Tempenya Pak. Udah habis satu. Oke guys, ini nyicipin makanan dari suami tercinta. Penting kita selalu rukun, baik-baik aja, selalu damai, selalu diberkahi. Iyalah, itu cita-cita kita. Selalu apa ya, maksudnya kadang kita tuh ngelihat orang lain gimana-gimana, kita alhamdulillah 13 tahun bareng. Oleh seluruh selebriti di tanah air. Tidak heran jika euforia menyambut kehadiran Silat Awards 2024 merasuki para artis, baik mereka-mereka yang nantinya akan tampil sebagai pengisi acara maupun yang masuk sebagai nominator di sejumlah kategori tersilet. Dan memasuki tahun ke-11 penayangannya, Silat Awards 2024 kembali hadir bertabur bintang papan atas tanah air dengan tata panggung dan juga lampu yang sangat spektakuler berkelas dunia. Untuk itu, pemirsa, jangan lupa vote artis-artis tersilet Anda lewat RCTI Plus dan Instagram RCTI. Gua mau nunjukin sesuatu karena sebentar lagi kita bakal ada ini Silat Awards. Kaget kali ya karena nggak tahu ternyata ada masuk nominasi tersilet. Happy sekali. Menurut aku mah kalau berkarya ya berkarya aja. Kalau misalnya kita dapat penghargaan atau apa itu adalah bonusnya. Yang namanya berkarya kita nggak harus mantekin kita dapat piala atau dapat penghargaan. Karena setiap apapun yang kita karyakan menurut aku itu adalah sebuah karya yang harus dibanggakan. Meskipun kita tidak dapat piala, ya nggak masalah. Menurut aku sih gitu. Nantikan malam puncak Silat Awards yang nantinya akan ada diadakan di RCTI bersama kita para cast Cinta Berakhir Bahagia dan juga cast sinetron RCTI lainnya.
Peraih Silat Awards adalah Silet Award adalah segera hanya di RCTI.